Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin sallama tasliman katsira amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang berbahagia, rahimani wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita kembali mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir kembali di majlis yang mulia ini, di tempat yang mulia, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita hamba-hamba yang dimudahkan untuk melakukan segala perbuatan yang menjadikan kita mulia di sisinya ketika kita berjumpa dengannya. Kita masih bersama faedah dari kitab Al-Wadih, penjelasan tentang fikih kitab dan sunnah yang ditulis oleh Fadlatul Syekh Dr. Muhammad Badi'ah Musa hafizahullah ta'ala. Masih bersama kitab As-Salat, masih melanjutkan tentang pembahasan yang ke-10, yaitu sujud sahwi wa tilawah wa syukri. Sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Di majlis yang lalu kita sudah mendapatkan penjelasan tentang sujud yang pertama, yaitu sujud sahwi, dan pada kesempatan ini insyaallah kita melanjutkan jenis-jenis sujud yang lainnya, yaitu sujud tilawah dan juga sujud syukur. Sujud ini disebut dengan sujud tilawah disebabkan karena sebabnya, yaitu membaca ayat-ayat sajdah. Maka disebut dengan sujud tilawah. Karena ketika seorang muslim membaca Al-Quran, baik di dalam sholatnya atau di luar sholatnya, membaca ayat-ayat yang di sana merupakan ayat sajdah, maka dianjurkan untuk sujud. Hal ini beliau katakan tentang hal tersebut dari sisi keutamaan dan hukumnya. Beliau katakan fadluhu wa hukmuhu, keutamaan dan hukumnya. Beliau katakan sujud tilawah yustahabbu lil imam wal munfarid 'inda tilawatil ayat allati wuridat fiha sajadat wastima'uha wa yattabi'ul muhtam imamahu fi sujud. Sujud tilawah dianjurkan untuk dilakukan bagi para imam dan orang yang sholatnya sendiri saat membaca ayat-ayat yang disebutkan di sana tentang sajdah, yaitu sujud. Dan bagi makmum untuk mendengarkannya dan mengikuti imam. Itu apabila imamnya sujud, maka mereka ikut sujud. Dan bila imamnya tidak sujud, maka mereka pun tidak sujud. Beliau katakan, qala Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u surah allati fiha sajdah. Bahwasanya Nabi SAW dulu pernah membaca satu surat yang di dalamnya terdapat ayat sajdah. Fayasjudu wa nasjudu ma'ah. Maka beliau pun sujud dan kami pun sujud bersamanya. Hatta ma yajidu ahaduna makanan li mawdi'i jabhatihi. Sehingga salah seorang dari kita tidak mendapati satu tempat untuk bisa meletakkan jidatnya, untuk bisa sujud. Nah, ini menunjukkan bahwa dulu para sahabat juga mendapati Nabi SAW di dalam surat beliau ketika membaca ayat sajdah,
maka semuanya makmum ikut sujud bersama sujudnya beliau. Lalu apakah hukumnya? Beliau katakan fawa sunnatun ala sahih. Hukum sujud sajdah sunnah menurut pendapat yang sahih. Apa makna sunnah? Sangat dianjurkan untuk dikerjakan dan itu memberikan pahala, dan bila tidak dikerjakan maka tidak mengapa. Hal ini sebagaimana beliau katakan liqauli Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Sesuai dengan ucapan Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang mulia, qara'tu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wan najmi falam yasjud fiha. Aku pernah membacakan kepada Nabi SAW surat An-Najm, namun beliau tidak sujud dengan bacaan surat tersebut. Surat An-Najm adalah salah satu surat yang di dalamnya terdapat ayat sajdah, yaitu di ayat yang terakhir. Firman Allah, fasjudu lillahi wa'budu. Maka ketika Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu membacakan ayat ini, Nabi SAW tidak sujud. Padahal ayat ini ada ayat sajdah. Kemudian di hadis berikutnya, beliau katakan, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, idza qara'a ibnu Adam as-sajdah fasajad. I'tazala syaitan yabki yaqulu ya wailah. Umira ibnu Adam bisujud fasajada falahul jannah. Wa umirtu bisujud fa abaitu faliyan nar. Rawahu Muslim. Nabi kita SAW bersabda, apabila anak Adam membaca ayat sajdah lalu dia sujud, maka syaitan lari meninggalkannya sambil menangis. Dan dia berkata, oh celakanya aku. Ibnu Adam diperintahkan untuk sujud, maka dia sujud, sehingga baginya surga. Dan aku diperintahkan untuk sujud, tapi aku enggan, maka bagiku neraka. Nah, di sini ada faedah bahwa anak Adam ketika sholat dia diikuti oleh syaitan. Sebagaimana disebutkan dalam banyak riwayat, hal tersebut Nabi kita bersabda SAW, yuqalu lahu khinzab. Syaitan ini bernama khinzab. Apa yang dia lakukan? Yuwaswis, yaitu mengganggu pikiran orang yang sholat sehingga tidak khusyuk, sampai dia tidak tahu sudah berapa rakaat tadi sholatnya. Nah, ketika anak Adam baca ayat sajdah lalu dia sujud, maka berdasarkan hadis yang mulai ini, syaitan lari dari orang tersebut, khususnya ketika dia melaksanakan sujud. Maka hadis yang mulia ini menjelaskan tentang keutamaan dari sujud tilawah dan juga hukumnya. Kemudian kapankah kita dianjurkan untuk sujud? Ketika membaca ayat-ayat sajdah. Tentang ayat-ayat sajdah ini, ulama berbeda pendapat. Ada ayat-ayat yang disepakati dan ada ayat-ayat yang mereka perdebatkan. Apakah ini termasuk ayat sajdah ataukah bukan? Beliau katakan, qala Ibnu Hazm fil Muhalla rahimahullah ta'ala. Berkata Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Muhalla. Mungkin kita jarang mendengar kata Al-Imam Ibnu Hazm. Beliau ini salah satu dari imam mazhab. Bisa dikatakan mazhab yang kelima yang masih ada sampai sekarang. Selain dari 4 mazhab yang ada. Mazhab Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, mazhab Imam Syafi'i, dan mazhab Imam Ahmad rahimahullah ajma'in. 4 mazhab ini, dari para imam ini, kita kenal. Namun ada mazhab yang kelima, itu mazhab
Imam Ibnu Hazm yang dikenal dengan mazhab Zahiri. Apa itu Zahiri? Yaitu hukum atau apapun terkait dengan masalah fikih sesuai dengan lafaz nas, lafaz dalil. Tidak boleh diambil dengan pemahaman. Lafaznya demikian maka demikian. Ini namanya mazhab Zahiri. Ya, walaupun sangat jarang tapi ada saja pengikutnya. Nah, apabila kita membaca kitab Al-Muhalla sendiri, yang sudah ada terjemahnya, maka hendaknya kita mengikutkan kepada apa yang kuat di antara ulama. Namun di sini ada faedah, sehingga dibawakan oleh para ulama tentang pendapat beliau, termasuk oleh penulis di sini, Hafidz Ta'ala berkatakan, fil Qur'ani arba'u asyrati sajdah. Dalam Quran terdapat arba'u asyrata sajdah, 14 ayat sajdah. Awwaluha fi khatimati suratil A'raf. Yang pertama di penutup surat Al-A'raf. Ya, penutup surat Al-A'raf. Kita lihat ayatnya. Firman Allah Azza wa Jalla yang berbunyi, Innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Akhir surat Al-A'raf. Kalau kita baca ayat ini baik dalam salat atau di luar salat, maka dianjurkan untuk sujud. Yang kedua kata beliau, Tsumma fir Ra'd. Kemudian dalam surat Ar-Ra'd. Surat Ar-Ra'd yaitu surat yang ke-13. Ya. Yaitu di ayat yang ke-15. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ard taw'an wa karha wa dhilaluhum bil ghuduwi wal asal. Ini yang kedua. Yang ketiga kata beliau, Tsumma fin Nahl. Kemudian dalam surat An-Nahl. Surat An-Nahl yaitu surat yang ke-16. Terdapat di ayat yang ke-50. Yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Bahkan sebelum mengatakan dari ayat yang ke-49, walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ard. Kemudian beliau katakan tsumma fis subhan. Termasuk dengan subhan yaitu surat Al-Isra. Surat Al-Isra di ayat yang ke 109 atau dari 107 sampai 109. Wa yakhruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a. Ini di surat Al-Isra. Kemudian tsumma fi kafha ya ain sad, itu surat Maryam. Di surat Maryam ada ayat sajdah, yaitu di ayat yang ke-58. Akhir ayat menyebutkan idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujjadan wa bukiyya. Ayat 58. Kemudian tsumma fil hajj fil ula wa laysa qaruba akharuha sajdah. Kemudian di dalam surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj di sini ada 2 ayat. Namun beliau masihkan ayat yang pertama. Ayat yang keduanya bukan, tapi sebelum mengatakan di surat Al-Hajj ini ada 2 ayat yang termasuk sajdah. Yang pertama di ayat yang ke-18.
Ayatnya alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa fil ard dan seterusnya. Yang kedua di Al-Hajj ini sajdahnya di ayat yang ke-77. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuf'alun. Ini surat Al-Hajj. Kemudian berkatakan tsumma fil Furqan. Kemudian dalam surat Al-Furqan. Di surat Al-Furqan yaitu di surat yang ke-25 surat as-sajdahnya terdapat pada ayat yang ke-60. Wa idza qila lahum usjudu lirrahmani qalu wa man rahman anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Kemudian beliau katakan di sini tsumma fin nahl. Ini dia berulang menyebutkan tsumma fin nahl. Ya, saya khawatir ini salah ketik dari pengetiknya. Mungkin maksud fin naml. Karena setelah Al-Furqan surat An-Naml urutannya yaitu di ayat 26. Firman Allah, Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Surat An-Naml. Di kitabnya di sini sebutkan An-Nahl, ini salah ketik. Tsumma fi alif lam mim tanzil. Alif lam mim tanzil di Al-Qur'an disebut dengan surat As-Sajdah. Di surat As-Sajdah itu sendiri. Itu surat yang ke-32. Terdapat di ayat yang ke-15. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujada wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Ini ayatnya. Kemudian tsumma fi Shad. Di dalam surat Shad. Itu surat yang ke-38. Di ayat yang ke-24. Allah firmankan di akhir ayat, wa dhanna Dawud annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra rafi'an wa anab. Kemudian dia katakan, kemudian tsumma fi Hamim fussilat. Kemudian dalam surat Hamim fussilat. Surat Hamim banyak surat diawali dengan Hamim. Sehingga umumnya ulama menyebut surat Hamim semuanya. Tapi untuk memastikan yang mana, maka disebutkan di akhirnya. Karena surat Hamim itu dimulai dari surat Ghafir, Fussilat, Asy-Syura, Az-Zukhruf, Ad-Dukhan, Al-Jathiyah, sampai Al-Ahqaf. Maka dikatakan Hamimnya di Hamim Fussilat. Yaitu di ayat yang ke-38. Fa nistakbaru falladzina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahari wa hum la yas'amun. Ini ayatnya. Ini saya tidak terjemahkan ayat-ayatnya karena yang dimaksud adalah kita mengetahui ayat-ayat kapan kita sujud. Untuk sujud tilawah. Tsumma fin najm fi akhirih. Di surat An-Najm yang tadi kita dapatkan dalam riwayat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu di akhir surat An-Najm. Di sana masuk dalam surat As-Sajdah. Itu fasjudu lillahi wa'budu. Kemudian juga beliau katakan tsumma fi idza sama insyaqqat. Kemudian dalam surat idza sama insyaqqat atau yang dikenal dengan surat Al-Insyiqaq.
Idza sama syaqqat di ayat yang ke-21. Wa idza qurri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Kemudian berikutnya beliau katakan inda qali la yasjudun tsumma fi iqra bismi rabbik. Kemudian di surat Iqra yang terakhir. Di surat Iqra yaitu surat Al-Alaq di ayat yang terakhir. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Nah, itulah ayat-ayat sajdah. 14 ayat yang disepakati para ulama. Di pendapat dari Al-Imam Ibnu Hazm ini disepakati juga oleh ulama yang lain, itulah ayat-ayat sajdah. Apabila membaca ayat-ayat ini maka dianjurkan untuk sujud karena utamanya tadi. Kemudian dikatakan hal yushtaratu lahu ma yushtaratu lis-shalah. Apakah untuk sujud tilawah ada syaratnya seperti yang berlaku untuk salat? Apa itu syaratnya? Menghadap kiblat, bersuci, menutup aurat dan sebagainya. Dikatakan ar-rajihu anna sujudat tilawah la yushtaratu lahu ma yushtaratu lis-shalah min taharatin aw istiqbalin lil qiblah wa ghairihi. Yang rajih adalah bahwasanya sujud tilawah tidak disyaratkan sebagaimana disyaratkan untuk salat, dari bersuci atau menghadap kiblat atau semisalnya. Karena sebabnya adalah membaca ayat sajdah. Dan ini bukan salat, sehingga tidak disyaratkan untuk itu. Beliau berpendapat demikian menukilkan dari ulama terdahulu. Ini yang terbaik. Kita setinggi apapun ilmu kita, seluas apapun ilmu kita, yang afdal dalam berpendapat suatu masalah adalah menukil pendapat ulama terdahulu dari para imam, itu lebih selamat. Ya, kecuali kita tidak mendapati ucapan mereka, maka kita beristihad sesuai dengan kemampuan kita dari dasar-dasar ilmu yang kita miliki. Beliau katakan qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah fil ikhtiyarat. Al-Imam Ahmad bin Abdul Halim rahimahullah mengatakan dalam kitabnya Al-Ikhtiyarat, falaisa huwa salatun, sujud tilawah bukan salat, kata beliau. Fala yushtaratu lahu syurutus salat, sehingga tidak disyaratkan baginya syarat salat. Bal yajuzu ala ghairi taharatin, bahkan diperbolehkan bagi yang tidak memiliki wudu ketika dia membaca ayat sajdah untuk sujud atau mendengar orang lain membaca sajdah dan dia sujud, dia ikut sujud. Waqtarah al-Bukhari, dan pendapat ini dipilih oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Lakin as-sujudu bi syuruti shalah afdal. Namun kalau ketika sujud tilawah dilakukan seorang, dia dalam keadaan memiliki atau memenuhi syarat salat, itu afdal. Jadi kalau seorang dari kita baca Quran lalu membaca ayat sajdah, maka dia dalam keadaan suci kemudian menghadap kiblat, itu afdal. Walaupun bukan syarat. Walayan bagi an yakhilla bidzalika inda li'udhrin. Bahkan tidak sepantasnya seseorang tidak memiliki wudu ketika baca Al-Quran kecuali karena uzur. Ya, apalagi sebagian pendapat ulama, khususnya dari mazhab Syafi'i di negeri kita, bahwa berwudu merupakan syarat dari membaca Al-Quran atau menyentuh Al-Quran. Fasujudu bila taharatin khairun minal ikhlal bihi. Maka sujud dengan tanpa bersuci lebih baik daripada kita membaca ayat sajdah tapi tidak sujud. Nah, ini banyak sekali dari kita membaca ayat sajdah tidak sujud, walaupun boleh.
Tapi afdal ketika kita membaca ayat sajdah untuk sujud karena keutamaannya. Kemudian beliau katakan wa syara Syekhul Islam rahimahullah fi qoulihi wa ikhtaraha al-Bukhari. Pendapat ini dipilih oleh Imam Bukhari rahimahullah. Imam Bukhari rahimahullah yang kita ketahui beliau ulama hadis. Tulis beberapa kitab hadis. Di antaranya yang terkenal Al-Jami' As-Sahih dan yang lainnya. Sebagian menyangka bahwa beliau bukan ulama fikih. Padahal yang memahami masalah itu sebagaimana mengatakan apabila kita ingin mengetahui fikihnya Imam Bukhari rahimahullah, maka lihatlah pada setiap judul dari babnya. Judul bab dalam kitab Sahih Bukhari itu menyebutkan atau menjelaskan tentang fikihnya Imam Bukhari dalam masalah yang disebutkan hadis-hadisnya. Jadi Imam Bukhari rahimahullah ketika mengumpulkan hadis lalu dikumpulkan dalam satu bab, dikumpulkan dulu. Lalu disebutkan babnya, bab demikian. Memberikan faedah bahwa masalah ini sunnahnya adalah demikian. Masalah demikian, petunjuknya adalah demikian. Hukumnya demikian, utamanya demikian. Itu makna yang bisa diambil. Beliau katakan seperti yang dipilih pendapat itu oleh Imam Bukhari rahimahullah ila ma bawwaba bil Bukhari, itu seperti yang disebutkan dalam bab yang disebutkan oleh Bukhari, bab sujudil muslimin ma'al musyrikin wal musyriku najasun laysa lahu wudu wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yasjudu ala ghairi wudu'in. Bab sujudnya muslimin bersama musyrikin. Dan orang musyrik mereka najis, tidak memiliki wudu, tapi mereka sujud ketika mendengar ayat sajdah. Dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah juga sujud dengan tanpa wudu. Tentang masalah ini pernah dibacakan surat atau ayat sajdah. Kalau musyrikin mendengar ayat tersebut, muslimin sujud, musyrikin juga sujud. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah sahihnya. Maka itu menjadi dalil bahwa sujud tilawah tidak disyaratkan untuk bersuci. Kemudian beliau juga membawakan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kenapa Ibnu Umar radhiyallahu anhu dijadikan sebagai dalil? Padahal dalil itu bukan dari ucapan sahabat, tapi dari hadis Nabi SAW. Di sini karena para ulama mereka banyak berpendapat bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhu kesehariannya mirip dengan Nabi SAW, yaitu dalam petunjuk. Sehingga Ibnu Umar radhiyallahu anhu tidaklah mengamalkan suatu amalan yang terkait dengan ibadah, melainkan dia mendapatinya langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah mendengarkan hadisnya atau melihat secara langsung perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau katakan wa qala Ibnu Hazm fil Muhalla. Dia pun menukilkan kembali ucapan Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah dalam kitabnya Al-Muhalla, wa amma sujuduha ala ghairi wudu'in. Adapun sujud tilawah dengan tanpa sujud, walau ghairil qiblati kaifa ma yumkinu, dan tidak menghadap kiblat sesuai dengan apa yang dia atau apa yang seseorang lakukan, wali annaha laysat salatun, karena sujud tilawah bukanlah salat, sehingga tidak masuk ke dalamnya syarat salat. Waqad qala alaihi salam, dan Nabi SAW pernah bersabda, salatul laili wan nahari matna matna. Salat di malam hari dan siang hari itu 2 rakaat. Jadi salat itu dikatakan salat kalau terkumpul di sana gerakan-gerakan. Dari mulai takbiratul ihram, kemudian berdiri, kemudian ruku, kemudian berdiri, kemudian sujud, kemudian duduk, kemudian berdiri, kemudian sujud, kemudian ada salam. Itu salat.
Maka kalau berdiri saja bukan sholat, rukuk saja bukan sholat, sujud saja bukan sholat. Sehingga apabila itu bukan sholat, maka tidak disyaratkan bersuci. Demikian penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan juga Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah taala. Kemudian beliau katakan famaka naqallu min rak'ataini fa laisa salatun. Maka apapun gerakan dari salat yang dikerjakan seseorang yang kurang dari 2 rakaat maka bukanlah salat, illa an ya'tiya nassun bi anna salat, kecuali bila ada hadis menyatakan itu salat maka disebut salat. Contoh, qara'atil khauf wal witr wa salatul janazah. Contohnya salat khauf. Salat khauf dikatakan salat karena 2 rakaat. Kok beliau sebutkan? Ya karena berbeda dengan salat 2 rakaat pada umumnya. Berdirinya berapa kali? 1 rakaat. Salat khauf. Sama dengan salat yang lain. Tetapi berbeda pelaksanaannya. Nanti kita masukin insyaallah dalam bab salat khauf khusus beberapa cara yang diajarkan Nabi SAW tentang salat khauf. Itu salat dalam keadaan takut. Kemudian salatul witr, salat witr 1 rakaat minimal, sudah kita lewati pembahasannya. Tidak memenuhi syarat 2 rakaat. Tapi karena syarat menyebutkan itu salat, maka disebut salat. Salat jenazah tidak ada rukuk, tidak ada sujud, tapi syarat mengatakan itu salat, maka disebut dengan salat. Maknanya syarat salat wajib dipenuhi. Dari bersuci, menghadap kiblat, menutup aurat, tempat dan pakaian suci dari najis dan semisalnya. Tapi kalau tidak ada dalil menyebutkan perbuatan itu salat, maka tidak disebut salat. Contohnya sujud tilawah di sini. Juga termasuk sujud syukur. Wala nassa fi an yas'a fala nassa fi anna sajdatat tilawah salatun. Dan tidak ada satu dalil pun yang menyebutkan bahwa sujud tilawah adalah salat. Jadi di sini boleh untuk tidak dalam keadaan suci. Kalau di luar salat kita membacanya. Tapi kalau di dalam salat membacanya, ya pasti terkena syarat salat. Kenapa? Karena kita melaksanakan salat. Kemudian apa yang dibaca ketika kita sujud tilawah? Secara umum, setiap sujud, baik dalam salat atau di luar salat, maka bacaannya sama, itu bacaan sujud. Secara umum. Kecuali ada dalil yang menyebutkan tentang hal tersebut, maka barulah dalil itu berlaku. Maknanya apabila kita ingin sujud tilawah atau sujud syukur atau sujud syahwi, bacaannya tidak tahu yang terkait dengan sujud tersebut, maka boleh membaca bacaan sujud pada umumnya. Minimal subhana rabbiyal a'la. Karena ketika Allah turunkan firman Allah Azza wa Jalla surat Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la, beliau bersabda para sahabatnya, jadikanlah ini di dalam sujud kalian. Itu bacaan dalam sujud kalian. Beliau katakan an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan, kana Rasulullah SAW yaqulu fi sujudil Qur'ani bil lail. Adalah Rasulullah SAW ketika beliau sujud membaca Quran di waktu malam, maknanya ketika salat malam dia baca surat yang di dalamnya ada ayat sajdah, dia sujud, dia katakan yaqulu fi sajdati miraran, dia berkata dalam sujudnya itu berulang kali, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Ini bacaannya. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Silakan kalau ingin hafal bisa
buku-buku zikir dan doa yang pernah disebutkan di risalah Hisnul Muslim atau di aplikasi ada Hisnul Muslim bahasa Indonesia. Kemudian dikatakan an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala, dia mengatakan kuntu 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fatahu rajulun. Suatu hari aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu tiba-tiba datang seseorang. Faqala inni ra'aitul barihata fima yaran naim. Tadi malam aku melihat sesuatu yang seperti dilihat oleh orang mimpi. Jadi mananya dia bermimpi. Ka'an yusalli ila asli syajaratin. Seakan-akan aku sedang salat di bawah suatu pohon. Faqaratu sajdata fasajadtu. Lalu aku membaca surat sajdah dan aku pun sujud. Fasajadati syajaratu li sujudi. Maka pohon tadi ikut sujud karena dia melihat aku sujud. Fasami'tuha taqul. Maka pohon itu mengatakan sujudnya, Allah mahtut anni biha wisran waktub li biha ajran waj'alha li 'indaka zakhran. Allahumma tut anni biha wisran waktub li biha ajran waj'alha li 'indaka zakhran. Artinya Allah, hapuskan kesalahan-kesalahan dariku dengan sujud ini, catatkan untukku pahala dan jadikan sujud ini untukku sebagai simpanan di akhirat. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Faraitu Nabi sallallahu alaihi wasallam qara sajdata fasajada. Fasami'tu yaqulu fi sujudi mithla alladhi akhbarahu ar-rajul an qawli syajarah." Maka aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat sajdah pada satu salat dan aku mendengar beliau membaca dalam sujudnya persis seperti apa yang diberitakan oleh orang tadi tentang bacaan pohon tadi. Hadis sahih riwayat Imam Ibnu Majah rahimahullah ta'ala. Ini beberapa contoh bacaan dalam sujud tilawah. Ini gambaran tentang sujud tilawah. Kemudian yang terakhir sujud syukur. Beliau katakan yustahabu liman wuridat alaihi ni'mah. Dianjurkan bagi orang yang mendapatkan nikmat au busyira bima yassaruhu, atau mendapatkan berita yang menyenangkannya, au tufi'at anhu niqmatun, atau terhindar dari satu keburukan, an yakhirra sajidan lillahi ta'ala, agar melakukan sujud kepada Allah iqtidaan bin Nabi SAW alladzi kana yaf'alu, mencontoh Nabi SAW yang melakukan hal tersebut. Jadi sujud syukur itu dianjurkan bagi siapapun ketika kita merasakan nikmat atau mendengar berita nikmat atau terhindar dari musibah. Sujud syukur. Ini kalau sifatnya nikmat. Sekarang pertanyaan yang saya dapatkan beberapa masa yang lalu. Bolehkah kalau seseorang bermain bola lalu dia mencetak gol lalu sujud syukur? Bolehkah seorang dalam pertandingan olahraga lalu dia menang lalu dia sujud syukur? Yang saya dapati fatwa para ulama menyebutkan dalam rekaman ucapan mereka tidak dianjurkan sujud syukur dalam hal tersebut karena itu bukan nikmat. Karena itu acara lalai. Acara lalai bukan nikmat, sehingga tidak dianjurkan untuk sujud, dan itu bukan tempat untuk sujud. Ini yang saya dapatkan sedikit faedah. Beliau katakan, an Abi Bakr radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amrun yassuruhu aw bushira bi kharra sajidan syukran lillahi tabaraka ta'ala. Bahwa Nabi SAW apabila datang padanya perkara yang membuatnya senang atau mendapatkan kabar gembira, maka beliau langsung merunduk sujud syukur kepada Allah Ta'ala. Wa hukmu sujudi syukri wa hukmu sujudi tilawah. Fala istaratu lahu ma istaratu lis-salat. Maka hukum sujud syukur
sama dengan sujud tilawah yang kita bawakan tadi, umumnya tidak disyaratkan baginya sesuatu yang menjadi syarat untuk sholat, karena dia sekedar sujud. Ini tentang 3 macam sujud, yaitu sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Selesai pembahasan tentang bab sujud, dan insya Allah ta'ala di pembahasan berikutnya masuki pembahasan yang ke-11 dalam kitab salat, yaitu tentang salat jamaah, keutamaan dan hukumnya serta fikih yang terkait dengan hal tersebut. Insya Allah kita mendapatkan bedanya di majelis berikutnya bila mengizinkan. Apa yang baik semoga berkah dan berkah untuk bisa mengamalkannya, dan apa yang keliru semoga dimaafkan dan diampuni dosa sekalian. Saya kira masih ada waktu beberapa menit ke depan, barangkali ada yang menanyakan sesuatu maka dipersilakan. Silakan Pak. Iya Pak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa apa Pak? Doa sujud tilawah. Saya tidak mengetahui tentang lafaz itu, tetapi lafaz yang disebutkan yang sahih seperti disebutkan oleh penulis tadi, ya bacaan sujudnya apabila kita tidak hafal maka dianjurkan untuk membacanya dengan bacaan sujud pada umumnya. Seperti yang kita sebutkan tadi. Tidak ada lagi. Baik, saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.